Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habib al-mustafa Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yuridu Allah liyudhhiba 'ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Pertama-tama kita selalu memanjatkan syukur kehadirat Rabbil Alamin yang karena dengan rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk hadir di tempat-tempat majlis yang dimana itu disebut nama Allah, disebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pasti majlis-majlis semacam ini kelak akan memberatkan timbangan kita di hari kiamat. Kita sekarang masuk pada tahun 1433. 1432 telah kita tinggalkan. Tinggal selalu kita bertanya pada diri masing-masing, apakah tahun yang telah meninggalkan kita itu kelak akan menjadi saksi baik di hadapan Allah dengan perbuatan dan amal yang kita lakukan. Kita selalu dianjurkan untuk mengingat apa yang kita lakukan, sehingga apabila amal yang kita lakukan itu merupakan amal saleh, kita bersyukur kepada Allah karena Allah yang membimbing kita sehingga kita bisa beramal saleh. Kalau amal perbuatan yang kita lakukan itu ternyata melanggar Allah, menerjang ketentuan-ketentuan Allah, maka kita dianjurkan untuk segera bertaubat, dan Allah tidak pernah menutup pintu taubatnya. Karena itu mudah-mudahan tahun 1433 yang akan kita lewati ini akan jauh lebih baik, jauh lebih banyak kita mengisi amal saleh daripada tahun yang lalu. Karena pintu kota ilmu Rasul Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau pernah berkata, "Man kana yaumuhu mislu amsihi faqad khasir." Siapa yang harinya sekarang ini seperti kemarin, sungguh ia telah rugi. Maka hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan esok harus lebih baik dari hari ini. Ma'asyiral ikhwah, bulan Muharram termasuk 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. 4 bulan ini yang disebut oleh Allah Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, yang diminta kita untuk memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Orang-orang di zaman jahiliyah, kalau mereka sedang perang masuk bulan Muharram atau bulan yang diharamkan 4 ini, mereka berhenti. Orang-orang jahiliyah dulu melihat pembunuh ayahnya, kalau di bulan Muharram tidak berani melakukan sesuatu. Dia tunggu kalau bulan Muharram telah keluar, kalau bulan haram telah tiada, meninggalkan, baru ia mau beramal, mau melakukan hal-hal yang jelek semacam itu. Dalam bulan Muharram ini, seperti yang tadi disampaikan oleh akhina Hadun, terjadi satu tragedi yang tidak boleh dilupakan oleh umat Islam. Karena kecintaan umat ini kepada nabinya,
membawa cinta itu, ia akan bergembira saat nabinya bergembira, dan ia akan sedih saat nabinya sedih. Peristiwa tragedi yang terjadi tahun 61 Hijriah yang terkenal dengan peristiwa Karbala ketika dibantainya Al-Imam Husain dengan keluarganya dan para sahabat-sahabat setianya, hal itu tidak boleh dilewatkan oleh umat Islam. Imam Husain bukan milik golongan tertentu. Imam Husain bukan milik mazhab tertentu. Tapi setiap orang yang masih menjadikan Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sebagai nabinya, maka ia wajib mencintai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, Imam Husain. Karena itu dalam majelis tafsir yang rutin setiap bulan di tempat ini, saya juga ingin masih berkaitan, karena ini majelis tafsir Al-Quran, saya ingin lewat sedikit mengenai Al-Imam Husain dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Baru kelak mungkin kita akan bicarakan apa kemudian yang terjadi pada manusia yang mulia yang disanjung oleh Al-Quran itu sendiri. Apabila kita membaca ayat-ayat as-suci Al-Quran, kita menemukan bahwa dalam ayat-ayat Al-Quran penuh membicarakan mengenai keluarga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik dalam berkaitan ke ayat ketika menceritakan mengenai kesucian Ahlul Bait, atau ayat yang menceritakan mengenai bahwa Ahlul Bait sebagai opah risalah yang harus dibayar oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, atau ayat-ayat yang menjelaskan mengenai sifat-sifat indah dalam bentuk ibadah dan keikhlasan mereka dalam taat kepada Allah. Ayat-ayat semacam ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran yang dibaca oleh umat Islam sepanjang sana. Ayat-ayat yang diabadikan oleh Allah mengenai mereka itu, Allah memang abadikan supaya umat ini tidak bisa dengan manusia-manusia yang telah disucikan oleh Allah. Salah satu ayat yang saya baca tadi ialah ayat tathhir. Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Ayat ini ketika turun, Rasul sallallahu alaihi wa alihi bersama Ashabul Kisah. Ayat ini mengisyarahkan ketika turun membicarakan mengenai Ashabul Kisah, yaitu 5 Rasul sendiri, Al-Imam Ali, Fatimah, dan Al-Hasan wal Husain. Dalam kitab Rashfatus Sadi fi Dzikr Manaqib Bani Nabi Al-Hadi karangan Al-Habib Abi Bakar Shihabuddin, beliau mengutip bermacam-macam riwayat yang begitu banyak yang menunjukkan bahwa ayatut tathhir adalah ditujukan kepada mereka Ashabul Kisah. Karena itu dalam kitab yang sama selama 6 bulan, riwayat yang lain 7 bulan, riwayat yang lain 8 bulan, riwayat yang lain 17 bulan, setiap pagi Rasulullah di depan pintu Siti Fatimah membaca ayat ini. Setiap pagi. Karena beliau ingin mengajarkan kepada umat bahwa jangan pernah dibawa kemana-mana ayat ini. Ayat ini adalah penghuninya siapa yang ada di dalam rumah ini. Karena itu beliau sampai 6 bulan sampai 17 bulan dalam riwayat yang lain, selalu ketika pagi di depan pintu Fatimah beliau membaca innama yuridullah liyudhhiba 'ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Dan dari Ashabul Kisah itu adalah termasuk Al-Imam Al-Husain yang gugur syahid 10 Muharram 61. Atau kita membaca firman Allah mengenai ayat dalam surat Asy-Syura mengenai ajrul risalah, opah
risalah Rasulullah. Ketika Allah berfirman, "Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba." Katakan, aku tidak minta upah dalam bentuk dakwahku yang kau lakukan ini, kecuali cintailah keluargaku. Dalam Rasfatus Sadi menukil dari Masra' al-Rawi, meriwayatkan dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ketika turun ayat ini, para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, man qarabatuka?" Siapa keluargamu yang diwajibkan Allah untuk kami cintai? Rasul masih menyebut manusia 4 itu, Fatimah, Ali, wa ibnahuma, artinya Hasan dan Husain. Karena itu kemudian mencintai keluarga Rasul adalah suatu kewajiban yang tidak boleh ditawar. Sebagaimana Allah mewajibkan kita salat, Allah mewajibkan kita mencintai keluarga Rasulullah, dan tidak bisa terpisah. Sebagaimana Allah menentukan kewajiban-kewajiban yang lain, ini pun merupakan kewajiban. Padahal Rasul hanya menyampaikan perintah Allah, cintai keluargamu. Beliau tidak pernah berbicara kecuali wahyu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau juga nabi-nabi yang sebelum ini selalu Al-Quran menceritakan, in ajriya illa 'ala Allah. Aku gak minta apa-aku hanya dari Allah, cukup. Tapi begitu sampai nabi terakhir, perintah Allah berbeda. Perintah Allah memerintahkan agar nabi ini minta upah dari umatnya. Apa upahnya? Mencintai keluarganya. Kenapa ya Rasulullah? Karena Rasul tidak pernah minta sesuatu, Allah tidak pernah minta sesuatu, karena yang mendapatkan keuntungan dalam permintaan itu Allah, Maha Suci Allah. Akan mendapatkan keuntungan dari permintaan ini Rasulullah. Rasulullah keluargai dicintai atau tidak mengurangi atau menambah kedudukan beliau. Seluruh umat manusia mencintai keluarganya. Rasul dan keluarganya tidak tambah kedudukan kebesaran mereka di sisi Allah. Kalau umat ini semuanya membenci Rasul dan keluarganya, kebencian ini juga tidak pernah menjatuhkan martabat Rasul dan keluarganya. Tapi kenapa Allah minta? Karena Allah dengan Rahman dan Rahimnya melalui Rasulnya yang pemikul dan simbol rahmatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena dalam mencintai mereka lah satu-satunya jalan untuk memperoleh kesuksesan. Karena cinta itu kembali kepada pecintanya, bukan yang dicintakan. Karena di sini Allah berfirman, "Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba." Katakan, aku tidak minta apa kecuali cintai keluargaku. Di ayat lain Allah berfirman, "Wa ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum." Yang ku minta upah ini untuk kalian, bukan untuk pribadi Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat mawaddah, cinta ini ada termasuk di dalamnya adalah Al-Imam Husain. Umat Muhammad belum mencintai Rasulullah, belum membayar hutang kepada Rasulullah, sehingga dengan wajah apa akan menatap Rasulullah kalau ia belum membayar hutang yang diminta Rasulullah melalui Allah, diminta Allah melalui Rasulullah untuk diberikan kepada Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah termasuk Imam Husain, termasuk dalam ayat mawaddah. Karena itu Rasulullah pernah bersabda, "Ahibbullah lima yaghzukum min ni'amihi wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi." Cintailah Allah karena Allah yang mencurahkan semua nikmatnya kepada kalian, dan cintailah aku demi cinta kalian kepada Allah, dan cintailah keluargaku demi cinta kalian kepadaku. Atau kita mendengarkan Rasul pernah bersabda, menitipkan pada umat ini apa yang harus kita didik pada anak-anak kita. Beliau pernah bersabda dalam satu riwayat, "Alimu", dalam riwayat lain, "Adibu", didiklah. "Adibu auladakum ala thalathi khisal, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa ala qiraatil Qur'an." Didiklah anak-anak kalian pada 3. Pertama, mencintai Nabi kalian. Kedua, mencintai keluarga Nabi kalian. Dan ketiga, mencintai untuk membaca Al-Quran. Itulah parastak
pernah mengungkapkan ini ketika memuji Al-Imam Ali Zainal Abidin dalam peristiwa yang ma'ruf ketika beliau Imam Ali mau mencium Hajar Aswad dalam pujian yang panjang. Antara lain dalam pujian itu ia berkata, min ma'syarin hubbuhum dinun wa bughduhum kufrun wa qurbuhum manja wa mu'tasamu in udda ahlut tuqa kanu a'immatahum wa in qila man khairu ahlil ardi qila hum. Dari satu kelompok manusia masyar mencintainya wajib, membencinya membawa pada kekufuran, mendekatkan diri memperoleh keselamatan. Kalau dihitung siapa orang yang paling mulia, paling bertakwa di bumi Allah, pasti semua akan berkata mereka lah Ahlul Baitil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Rasul termasuk Imam Husain masuk dalam ayat mawaddah qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Sebenarnya kalau Al-Quran ini tidak ada ayat yang memerintahkan kita mencintai keluarga Rasul. Kalau Rasul sendiri tidak minta pada umat ini untuk kita mencintai keluarga Rasul, maka telah menjadi kelaziman dan kewajiban untuk setiap umat setiap manusia umat Muhammad mencintai keluarganya. Karena apa? Karena Rasulullah mencintai keluarganya. Apabila Rasul mencintai keluarganya, kita diperintah atau tidak, maka kita wajib mengikuti Rasulullah karena beliau sebagai uswah hasanah. Kedua, karena Allah tidak pernah menerima keimanan kita kepada Rasulullah kalau nggak meletakkan Rasulullah di atas diri kita sendiri. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi harus lebih diutamakan oleh kaum mukminin daripada dirinya sendiri. Maka Nabi di atas diri kita, keluarga Nabi di atas keluarga kita, dan di atas diri kita. Itu yang diminta oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan Imam Husain dalam nas Al-Quran, Imam Husain disebut sebagai anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam surat Ali Imran ayat 61, dalam peristiwa mubahalah. Mubahalah itu adalah setelah Rasulullah adu argumen dengan menyampaikan bermacam-macam dalil dan argumen kepada Nasara Najran. Mereka tidak lagi, masih tetap tidak menerima. Akhirnya Allah memerintahkan kalau mereka sudah tidak menerima semua dalil dan argumen ini, ajak mereka mubahalah. Mubahalah itu saling berdoa. Siapa yang dalam kebatilan, dalam keliruan, dia akan dihancurkan oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Faman hajjaka fima ja'aka min ba'di ma ja'aka min al-'ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Kalau engkau telah memberikan semua dalil dengan semua yang sudah ada, mereka tetap gak terima ya Rasulullah, perintah Allah, ajak mereka, suruh mereka mengeluarkan anak-anak mereka, dan kau keluarkan anak-anak kalian, anak-anak kami, anak-anak mereka, keluar wanita-wanita kami dan wanita mereka, diri dan jiwa kami dan jiwa mereka. Ketika ini mereka ditawarkan oleh Rasulullah, ayo kita mubahalah. Mereka menerima. Para pembesar-pembesar Kristen Najran, mereka berkumpul malam itu. Karena dalam satu riwayat itu terjadi pada 24 Dzulhijjah tahun ke-9 Hijriah. Karena dalam sejarah tahun 9 itu disebut Amul Wufud, tahun yang banyaknya delegasi demi delegasi datang ke Madinah untuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akhirnya menerima dan katanya menentukan waktu untuk mubahalah itu adalah setelah terbitnya, setelah masuk fajar dan sebelum terbitnya matahari. Itu namanya waktu-waktu yang katanya doa mustajab. Mereka menerima. Tapi kemudian Rasul pagi itu keluar dengan rombongan cahaya, dengan pilihan makhluk-makhluk pilihan Allah. Rasul keluar menggendong Al-Husain, walaupun sebenarnya Al-Husain apabila umur 9 beliau sudah bisa berjalan, tapi digendong oleh Rasulullah, dan pasti punya rahasia tersendiri Al-Habibul Mustafa, karena semua perilaku beliau ini adalah dalam kontrol wahyu.
Beliau menggendong Al-Husain dan menuntun Al-Hasan. Di belakang beliau persis ada Fatimah Az-Zahra, dan di belakang Fatimah Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ta'alau nad'u abna'ana, memanggil anak-anak kami. Yang dipanggil Rasulullah anaknya cuma Al-Hasan wal Husain. Wa nisa'ana, dan Hasan dan Husain mewakili seluruh umat Islam sampai hari kiamat. Karena kelak kalau umat Islam ini masuk surga, pemimpin surga pun mereka berdua, Al-Hasan wal Husain, sayyidah syababi ahlil jannah. Wa nisa'ana, yang dipanggil cuma Fatimah Az-Zahra, mewakili seluruh manusia wanita sampai hari kiamat. Karena nanti memang wanita yang mengikuti Rasulullah dan kelak masuk surga, maka pemimpin dan penghulu surga wanita adalah Fatimah Az-Zahra, sayyidatul nisa'i ahlil jannah. Wa anfusana, dan ini satu kedudukan tinggi yang dimiliki oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Dengan naskah Quran, Allah menamakan Ali bin Abi Thalib adalah nafsur Rasul, karena Rasulullah tidak keluar kecuali hanya dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Husain abna'ana, Fatimah nisa'ana, Al-Imam Ali anfusana. Pun keluarnya pun ditoto oleh wahyu, ditata oleh wahyu. Rasul membawa Al-Hasan dan Husain, di belakangnya Fatimah, dan di belakang Fatimah Ali. Kenapa Fatimah di tengah? Karena Fatimah barzakhun bainan nubuwati wal imamah. Karena Fatimah penengah, penghubung antara kenabian ayahnya Sayyidul Wujud dan keimamahan suaminya Ali bin Abi Thalib, dan kemudian kelak putra-putra para Imam Ali sebagai a'immah, semua adalah pelantaraan dari Zahra salamullahi alaiha. Nas Quran bahwa Imam Husain adalah putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Imam Husain selalu dipanggil Rasulullah ibni wadadi, tidak pernah memanggil cucu dan semuanya. Katanya Imam Hasan itu kalau manggil ayahnya Abah Husain, kalau Imam Husain manggil ayahnya Abah Hasan, karena Abah saja itu cuma Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Husain ada dalam ayat Al-Mawaddah. Imam Husain ada dalam ayat At-Tathhir. Pasti saya tidak akan lewat sekian banyak ayat, cuma mungkin 3 ayat saja saya akan berhenti, baru kita akan melihat bagaimana manusia dicantumkan selalu oleh Allah dalam Al-Quran dan disanjung semacam ini, dan apa kemudian setelah 50 tahun wafatnya Rasulullah, apa yang terjadi pada manusia yang mulia ini. Dalam surat Ad-Dahr atau Al-Insan atau disebut surat Hal-Ata, Imam Husain juga masuk dalam ayat itu. Dalam surat Ad-Dahr ini Allah menunjukkan keagungan Ahlul Bait, keikhlasan murni mereka dalam taat kepada Allah. Terjadi ketika Imam Hasan dan Husain masih kecil, mereka berdua sakit. Rasulullah dengan beberapa sahabatnya menjenguk Imam Husain ke rumah Imam Ali, menjenguk mereka yang sedang sakit. Rasul bersabda kepada Imam Ali, coba engkau nadar wahai Ali, kalau anakmu sembuh engkau akan berpuasa. Imam Ali kemudian nadar, kalau kedua anaknya sembuh akan berpuasa. Dan akhirnya sembuh. Setelah sembuh beberapa saat, Imam Ali melaksanakan nadarnya, puasa 3 hari. Beliau, Fatimah, ternyata kedua pemuda penghuni surga ini yang masih kecil juga ikut berpuasa, Al-Hasan dan Al-Husain. Dan dalam satu riwayat, Fiddah, nama pembantunya yang bernama Fiddah, ikut juga berpuasa di rumah itu. Tapi setiap di hari, mereka berpuasa 3 hari. Di hari pertama, apa yang ada di rumahnya, gandum yang ada dibuat roti oleh Siti Fatimah, dipersiapkan untuk berbuka. Tapi ketika mereka sudah mulai mau berbuka, ada yang mengetuk pintu rumah mereka. Seraya berkata, wahai keluarga Muhammad, aku pilih pintu ini karena pintu ini gak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Aku adalah orang miskin yang memerlukan makanan, sesuatu.
Siti Fatimah kemudian mengangkat semua yang ada dan diberikan kepada orang miskin itu. Dan malam itu mereka cuma berbuka dengan air dan kurma yang ada kalau ada sisa kurma. Hari kedua, waktu yang sama, datang anak yatim mengetuk pintu di waktu yang sama. Anak yatim berkata pun begitu, aku memilih pintu ini karena aku yakin siapa yang mengetuk pintu ini gak pernah kecewa, pasti mendapat. Siti Fatimah pun memberikan. Hari ketiga, yang datang bukan lagi seorang muslim, tapi tawanan perang. Supaya kita tahu rahmat Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, simbol dan pengikut rahmat Allah dari datuknya Sayyidul Wujud Muhammad. Yang datang hari ketiga seorang tawanan. Kita tahu tawanan itu ditawan karena memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diberikan. Sehingga sebenarnya turun Jibril memuji sambil berkata, inilah ayat surat Al-Quran untuk keluargamu Fatimah. Sampai namanya suratnya namanya Al-Insan, menceritakan mulai awal ciptaan manusia sampai menjelaskan detail mengenai manusia, kehidupan di dunia sampai akhir. Bahkan dalam surat Al-Maidah, dalam surat Ad-Dahr yang turun untuk mereka ini, anehnya dan pernah keanehan ini ditanyakan kepada Imam Baqir, bahwa biasanya Al-Quran ini kalau menceritakan surga, selalu yang diceritakan adalah bidadari. Selain kekal, sungai-sungai mengalir, bidadari selalu dibawa. Bidadari, azwaj, mutahhar dan semuanya. Tapi dalam surat Al-Insan yang turun untuk keluarga ini, yang 3 hari makan persiapan bukanya diberikan orang miskin, anak yatim dan tawanan, semua menceritakan surga, tidak menyinggung sama sekali mengenai bidadari. Ada keanehan di sini. Imam Baqir ketika ditanya, kenapa biasanya Al-Quran kalau menceritakan surga selalu menceritakan bidadari? Kenapa dalam surat ini nggak menceritakan bidadari? Imam Baqir menjawab, ta'ziman li ummi Fatimah, untuk menghormati keagungan ibu kami Fatimah, karena Fatimah jauh lebih mulia dari bidadari. Karena Rasulullah kan begitu menamakan Fatimah. Fatimah hawra insiyah, kullama ishtaqtu ila al-jannati qabbaltuha. Fatimah adalah manusia bidadari atau bidadari berbentuk manusia. Setiap aku rindu surga, surganya Rasulullah. Setiap aku rindu surga, aku mencium Fatimah. Ayat ini turun. Wa yufuna bin nadhr wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Mereka menginfakkan roti yang mau dimakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ala hubbihi, artinya mereka masih memerlukan ini, gak punya lagi. Ada orang memberikan orang uang 300.000, tapi dia masih punya jutaan. Yang diberikan keluarga Rasul ini, ya cuma itu yang ada. Ala hubbihi, masih memerlukan roti ini, tapi diberikan. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Mereka ketika memberikan kepada anak yatim, orang miskin, tawanan, mereka nggak berkata, ini kami berikan untuk Allah, kami nggak mengharapkan balasan atau terima kasih. Tidak, mereka nggak mengucapkan. Tapi Allah Maha mengetahui hati mereka, Ahlul Bait, yang tidak pernah berbuat kecuali hanya untuk Allah, apapun perbuatan mereka di wajhillah. Ayyuhal ikhwah, ini ayat-ayat Al-Quran, dan masih banyak di sana ayat-ayat yang lain yang menceritakan mengenai Al-Imam Husain masuk dalam ayat-ayat ini. Ini apabila ayat-ayat ini kita baca, kita bisa menemukan ternyata dari ayat-ayat ini bahwa mereka Ahlul Bait dan Imam Husain di dalamnya adalah manusia-manusia suci yang telah disucikan oleh Allah. Mereka yang disebut oleh Allah adalah opah, cinta pada mereka merupakan kewajiban sebagai membayar opah Rasulullah. Dan Allah menyebutkan bahwa mereka itu al-abrar, orang-orang yang benar-benar sudah hanya kepada Allah apapun yang mereka lakukan. Ini ayat-ayat. Apabila dalam hadis-hadis mengenai kebesaran Imam Husain di hadapan Rasulullah, amat begitu banyak. Saya akan lewat 2-3 hadis, baru kita akan pergi ke padang Karbala dan kita melihat apa yang terjadi kepada manusia yang mulia ini.
bersabda, Husainun minni wa ana min Husain, ahabballahu man ahabba Husaina. Husain dariku dan aku dari Husain. Moga Allah akan mencintai siapa yang mencintai Husain. Husain dari Rasulullah. Iya, karena memang beliau adalah putra dari Fatimah, dan Fatimah putri Rasulullah. Tapi kalau wa ana min Husain, aku dari Husain, apa yang sebenarnya Rasul dari Husain? Nanti apabila kita mengkaji Karbala, kita tahu arti hadis ini. Karena memang perjuangan Karbala adalah menjaga risalah yang dibawa oleh Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kita mendengarkan sabda Rasulullah, Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain adalah pemimpin pemuda penghuni surga. Atau kita mendengarkan Rasul bersabda, Al-Hasan wal Husain imaman in qama aw qa'ada. Hasan dan Husain merupakan dua imam saat duduk di kursi atau pemimpinan atau tidak. Saat duduk menjabat atau tidak, tetap mereka berdua adalah imaman in qama aw qa'ada. Ini ahadits semacam ini kita bisa menemukan dalam bermacam-macam. Kemudian ada hadis lagi dari Al-Imam Ali, diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi, an Ali alaihi salam anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi akhadha bi yadil Hasan wal Husain wa radhiyallahu anhuma, terus wa qala man ahabbani wa ahabba hadaini wa abahuma wa ummahuma kana ma'i fi darajati yaumal qiyamah. Jadi Rasulullah pernah membawa Al-Hasan dan Husain, kemudian beliau bersabda, siapa yang mencintai dua anak ini dan mencintai kedua, mencintai ayahnya dan mencintai ibunya, maka ia kelak denganku sederajat bersamaku di surga. Bukan cuma masuk surga, tapi surga ma'i fi darajati, darajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahadis semacam ini semua menjelaskan kepada kita bahwa Imam Husain adalah orang yang disebut oleh Al-Quran beberapa ayat dan dari lisan suci Rasulullah pujian demi pujian. Rasul kadang-kadang sholatnya dicepatkan karena mendengar Husain menangis. Kadang-kadang sujud beliau terlalu lama sehingga sahabat bertanya, ada apa? Atau wahyu turun. Ketika selesai ditanya, kenapa tadi lama sujud? Husain sedang naik di atas. Aku nggak mau mengganggu dia ketika aku sujud, dia di kepala. Beliau melewati rumah Siti Fatimah mendengarkan tangisan Husain. Cepat beliau masuk. Beliau berkata, Fatimah, tangisan Husain membuat aku sedih, jangan sampai dia nangis. Al-Husain Habib Rasulullah. Ini disebutkan dalam riwayat ketika Rasul di akhir hayatnya, ketika dikelilingi oleh keluarganya, Imam Husain dipeluk oleh Rasulullah di dada Rasulullah sambil menangis Rasulullah. Ketika Imam Ali dan Fatimah melihat semacam ini, beliau takut mengganggu Rasulullah, ingin diangkat dari dada. Karena Imam Husain dipeluk oleh Rasulullah ke dada. Ketika ingin diangkat oleh Siti Fatimah, Imam Ali, Rasulullah mengisyaratkan tangannya begini, kemudian dipeluk lagi. Kemudian beliau berkata, da'hu liyatazawwada minni wa atazawwada minhu. Biar dia mengambil bekal dariku dan aku akan mengambil bekal darinya. Kemudian beliau meneteskan air mata sambil berkata, mali wali Yazid la barakallah. Apa dosaku dengan Yazid? Semoga Allah tidak pernah memberikan berkat kepadanya. Ayo ikhwah, inilah Al-Imam Husain Sayyidu Syababi Ahlil Jannah. Tetapi apa yang terjadi pada Imam Husain setelah 50 tahun Rasulullah wafat? Setelah 50 tahun Rasulullah wafat, baru 50 tahun, belum lama sebenarnya. Apa yang terjadi? Tahun 61 Hijriah, tanggal 10 Muharram, terjadilah pembantaian Karbala.
di mana keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibantai habis-habisan di Karbala saat itu, dikepung oleh ribuan. Mulai tanggal 7 tidak diberi air. Wanita-wanita dan anak-anak kecil di kemah kehausan. Tanggal 10 terjadi pembantaian yang dahsyat. Ya Allah, kalau kita membaca sejarah orang-orang yang tidak kenal Allah, yang tidak pernah kenal nama Islam, orang-orang kafir yang jahiliyah dan semuanya, dalam pembantaian ketika mereka perang, tidak pernah mereka melakukan apa yang dilakukan oleh musuh-musuh keluarga Rasulullah di Padang Karbala. Peperangan dulu itu setelah orang dibunuh dibiarkan selesai. Tetapi yang terjadi untuk keluarga Rasulullah tidak. Mereka dicincang. Ada 70 sampai 75 kepala yang dipotong. Sementara Sayyidul Wujud Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dalam Islam ini, Islam mengharamkan perbuatan semacam ini. Walaupun terhadap orang kafir, Islam itu mengajak peperangan. Kalau berperang, jangan dipindahkan jasad dari tempat medan peperangan. Jangan sampai dipisahkan kepala dengan jasadnya. Bahkan pohon-pohonan jangan ditebang, rumah jangan dihancurkan, wanita jangan diperangi. Bahkan Rasul pernah bersabda, la tumatsilu walau bil kalbil aqur. Jangan suka mencincang, membelah, memotong-motong anggota badan, walau terhadap anjing gila pun jangan. Tetapi yang terjadi 61, Husainnya Rasulullah, Husainnya Ashabul Kisah, Husainnya ayat tathhir, Husainnya ayat mawaddah. Yang terjadi adalah beliau dan pengikutnya semua dibantai dan kepalanya semua dipisahkan dari jasadnya. Peristiwa ini terjadi cuma 61 setelah Rasulullah wafat. Anak umur 6 bulan minta air dikasih anak panah dan mati di pangkuan. Ali Akbar yang wajahnya mirip Rasulullah diinjak-injak habis. Kemudian orang mengingat ini, mengingat peristiwa ini, mencucurkan air mata. Tadi saya sempat tulis, menukil dari kitab tadi, Rashfatus Sadi, Habib Abi Bakar bin Syahab. Beliau meriwayatkan dari Imam Husain bin Ali. Dan Rashfatus Sadi juga menukil dari beberapa sunan yang ada dalam kitab-kitab buku yang ada dengan kaum muslimin, bahwa Rasul Imam Husain bin Ali pernah berkata, man dama'at ainahu fina dam'ah au qatarat ainahu fina qatrah bawahu Allah al-jannah. Siapa yang pernah mencucurkan air mata untuk kami keluarga Rasulullah, Allah akan permudah dia masuk surga. Kenapa ini, ikhwah? Tahukah kita bahwa yang menangisi Imam Husain pertama itu Rasulullah, dan semua perilaku Rasulullah adalah sunnah. Orang sekarang yang menangisi Imam Husain bukan bid'ah, tapi Rasul telah melakukan semacam itu. Riwayatnya begitu banyak. Saya kutip beberapa riwayat. Yang paling banyak adalah dari Ummi Salamah, dan ini bisa diambil dalam kitab Fadailul Khamsah min Kutubis Sittah. Jadi mengenai kemuliaan 5 Ahlul Kisah dari kitab buku-buku Sittah, buku-buku hadis yang ada di tengah-tengah kaum muslimin ini, tidak keluar dari itu. Bahwa Ummi Salamah pernah meriwayatkan Al-Hasan dan Al-Husain sedang bermain di hadapan Rasulullah. Rasulullah selalu dekat dengan mereka. Di saat semacam ini turun Jibril. Kemudian Jibril berkata, ya Muhammad, inna ummataka taqtulu ibnaka hadha min ba'dik. Wa awma'a biyadihi ila al-Husain. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa dhammahu ila sadrih. Thumma qala لأم سلمة وضعت عندك هذه التربة فشمها رسول الله فقال ريح كرب وبلاء وقال يا أم سلمة إذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي أن ابني قد قتل.
Al-Hasan dan Husain sedang bermain bersama Rasulullah di hadapan Rasulullah. Jibril turun. Kemudian Jibril berkata, "Hai Muhammad, umatmu setelah kematianmu akan membunuh putramu ini," menuding kepada Husain. Spontan Rasulullah menangis. Kemudian dipeluk ala sadri. Husain dipeluk oleh Rasulullah. Kemudian beliau meminta tanah Karbala itu dan diberikan. Kemudian beliau cium tanah Karbala itu sambil beliau berkata, "Syamah," dicium. Kemudian rihu karbin wa bala. Ini adalah bau atau anginnya kesedihan dan bencana. Kemudian beliau berkata pada Ummi Salamah, "Aku titipkan tanah ini kepadamu dan ketahuilah, apabila kelak ini berubah darah, berarti anakku telah terbunuh." Karena itu setiap hari katanya Ummi Salamah itu meletakkan tanah itu di qarurah. Qarurah itu botol. Setiap hari beliau berkata, "Kapan engkau berubah jadi tanah?" Itu merupakan hari yang sangat besar dan menyedihkan. Karena itu ketika Imam Husain mau meninggalkan Madinah, Ummi Salamah yang paling menangis. Karena beliau tahu apa yang akan terjadi. Dan Ummi Salamah ada beberapa riwayat dalam Mustadrak Sahihah dan Tirmidzi dan lainnya membawa paling banyak riwayat mengenai tanah Karbala dan tangisan Rasulullah. Salah satunya ialah di rumah Ummi Salamah, Rasulullah bersabda, "Ummi Salamah, kamu jaga pintu, ada malaikat yang bagian mengatur hujan turun ingin bertemu kepadaku. Jangan sampai ada yang masuk ke tempat ini." Ummi Salamah menjaga, malaikat bagian hujan itu turun karena minta izin sama Allah untuk turun menemui Rasulullah. Kata Ummi Salamah, di tengah-tengah itu Husain yang masih kecil mau masuk, aku larang tapi dia lompat, kemudian masuklah dan akhirnya dipangku oleh Rasulullah. Malaikat itu berkata, "Ya Muhammad, atuhibbu?" Ya Muhammad, apakah kamu mencintai anak ini? Kata beliau, "Nah, iya aku cintai." "Ya Muhammad, anak ini bakal dibunuh oleh Allah setelah kematian. Kalau kamu ingin aku berikan tanahnya, aku berikan." Kemudian malaikat mengambil dan diberikan tanah Karbala dan cium oleh Rasulullah, dan Rasulullah pun menangis mencium Imam Husain. Kemudian tanah itu diberikan kepada Ummi Salamah. Bahkan Tirmidzi meriwayatkan Ummi Salamah pernah mimpi melihat Rasulullah. Dilihat Rasulullah di janggutnya, di kepalanya penuh dengan pasir dan percikan darah. Ummi Salamah bertanya, "Ya Rasulullah, ma baluk? Ada apa ini?" Kata beliau, "Aku saja baru hadir menyaksikan pembantaian putra Husain di Karbala." Ummi Salamah menghitung, ternyata hari itu hari persis dibantainya Imam Husain dalam mimpi beliau. Peristiwa ini telah dikenang oleh Rasulullah, Fatimah, Imam Ali, Imam Hasan juga mengenang. Ketika Imam Hasan diracun, pecah, tumpah darah, begitu banyak. Suatu hari, ketika darahnya begitu tumpah, diberitahu bahwa di depan Zainab akan datang menjenguk engkau. Zainab adiknya. Kata Imam Husain, "Tahan dulu, jangan boleh masuk Zainab." Kemudian beliau berkata, "Bersihkan cepat darah ini, jangan sampai dilihat oleh Zainab. Cukup kelak Zainab akan melihat tumpahan darah di padang Karbala." Begitu juga ketika Imam Husain duduk bersama Imam Hasan, dan Imam Hasan di akhir bertumpah darah begitu banyak. Kata Imam Husain, "Aduh, abangku Hasan, alangkah parahnya sekali ini racun yang diberikan kepadamu. Begitu banyak darah keluar." Imam Husain terharu melihat Imam Hasan, abangnya tumpah darah begitu banyak. Beliau pun menangis. Kata Imam Hasan, "La yaum ka yaumika ya Aba Abdillah." Tidak ada hari seperti harimu kelak wahai Abu Abdillah. Karbala, ayyuhal ikhwah. Tidak boleh orang melupakan peristiwa itu. Kalau kita masih mencintai Rasulullah, mustahil kita tidak akan menangisi apa yang ditangisi Rasulullah. Fatimah saja dalam akhir hayatnya, ketika beliau melihat Al-Imam Ali di depannya, Al-Hasan, Al-Husain, Zainab, Ummi Kulsum, dan beliau sudah berbaring di akhir-akhir hayatnya,
Beliau memandang keluarganya satu persatu, kemudian memanggil Zainab. Dipeluk erat Zainab, dibisikkan sesuatu. Setelah itu Zainab keluar dari kamar itu dan pergi. Dikejar oleh Imam Husain. Zainab, adikku, ibuku tadi membisikkan apa kepadamu? Kata Zainab, amanat dan wasiat. Nanti beritanya di Karbala, bukan di sini, wahai Husain. Artinya peristiwa Karbala untuk keluarga Rasulullah ini sudah selalu dibicarakan. Kenapa? Karena itu ketika Imam Husain telah keluarganya semua gugur di padang Karbala, 18 dari anaknya, dari keponakannya, sepupunya semua gugur, sahabat-sahabatnya gugur, tinggal beliau sendirian di dalam kemah Imam Ali Zainal Abidin yang umurnya 22, tapi dalam keadaan sakit yang sangat-sangat parah. Beliau pergi ke kemah, pamitan pada wanita-wanita, pamitan terakhir. Tinggal seorang diri di hadapan manusia yang begitu banyak. Dan tidak lagi mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Ayolah ikhwah, pengajaran yang sangat-sangat menakutkan. Kenapa mereka menjadi beringis semacam ini? Mereka tahu siapa Imam Husain. Mereka tahu. Mereka percaya hari kiamat. Mereka sholat. Mereka berpuasa. Mereka masih mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kenapa menjadi begitu keras, menjadi batu hati mereka? Imam Husain di padang Karbala selalu masih menasihati mereka. Menangis Imam Husain. Ketika ditanya, kenapa engkau menangis ya Imam? Kata beliau, demi Allah aku gak menangisi diriku. Cuma aku kesian pada mereka ini. Mereka akan mendapatkan kutukan Allah karena mereka memerangi aku. Dan ini Ahlul Bait. Imam Husain berkata, dengarkan aku menyampaikan sesuatu. Ayyuhal ikhwah, ketika di padang pasir Karbala terakhir Imam Husain menyampaikan khutbahnya, beliau teriak-teriak Al-Quran. Beliau berkata, dengarkan wahai manusia, dengarkan. Baju yang kupakai ini baju Rasulullah. Serban yang kupakai serban Rasulullah. Kenapa kalian memerangi aku? Adakah dari keluarga kalian yang kubunuh sehingga kalian membalas dendam? Adakah aku mengambil sesuatu dari harta kalian sehingga kalian marah? Ansifuni ya nas. Dengarkan. Tidak ada di bumi Allah dari ujung ke ujung anak dari anak putrinya Rasulullah kecuali aku. Tapi mereka teriak-teriak, gak mau dengarkan. Terakhir beliau berkata, dan ini pelajaran yang selalu kita bawa dalam kehidupan kita. Kenapa orang jadi beringis semacam itu? Bukan langsung begitu mereka ada pahapan. Karena Siti Zainab ketika di hadapan Yazid membaca ayat Quran, "Famakana aqibatul ladzina asa'u su an kazzabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un." Akibat orang-orang yang meremehkan dosa, akhirnya mereka bukan cuma meremehkan dosa, akhirnya membohongi Allah dan mengejek-ejek ayat-ayat Allah. Oke, Musa mengatakan udah hampir gak mau dengar mereka teriak. Imam Husain berkata begini, memang kalian tidak pernah akan mendengarkan ucapanku. Kalian tidak pernah akan taat dengan apa yang akan kusampaikan karena perut kalian penuh dengan yang haram. Haram ini yang membuat orang beringis. Hati-hati kita kemasukan hal ini. Mencintai yang mulia, yang suci tidak bisa berangkat dengan yang haram, yang kotor. Mendekatkan diri kepada Allah yang suci tidak bisa dengan yang haram. Karena perut-perut kalian, kata Imam Husain, penuh dengan yang haram. Dibantai dengan penuh kekejian. Imam Husain pamitan terakhir di kemah. Ya Zainab, ya Kalsum, ya Fatimah Sughra, ya Rabah. Anak-anak kecil yang ada yang megang baju beliau, Ruqayyah masih umur 6 tahun, Sukainah, Rabab, semuanya. Terakhir beliau memberikan anak kecil yang umur 6 bulan. Ini ya Husain, ya Aba Abdillah, anak ini berhari-hari nangis, gak mendapatkan susu ibunya, gak dapat air lagi ibunya sudah 3 hari. Kata Imam Husain, bawa sini anak, digendong. Beliau pergi pada mereka, hei, kalau kalian memerangi kami, para lelaki, para yang dewasa dan anak-anak muda, kalau kalian memerangi kami, para lelaki, dan kemudian gak memberikan air pada kami, apa salahnya bayi umur 6 bulan ini? Dia gak mendapatkan susu ibunya karena ibunya gak mendapatkan air. Dia kehausan, bibirnya kering. Berikanlah sedikit air untuk anak ini. Biar kalian gak memberikan kami, tapi anak ini. Siapa yang minta ini, ayo ikhwah? Yang minta ini cucu Rasulullah. Dan mereka itu umat Rasulullah.
Mereka mendapat kemuliaan karena Dato' Imam Hussein. Mereka mendapatkan semua kemuliaan Islam ini karena Dato' Imam Hussein. Cucunya minta air sedikit untuk anak umur 6 bulan. Mereka nggak memberikan air, tapi mereka memberikan anak panah ke leher bungil ini, dari sini keluar ke sini. Ketika diambil oleh Imam Hussein, bergetar anak itu, langsung mati. Ketika diambil darahnya, Imam Hussein melemparkan ke atas sambil beliau berkata, "Hawana alayya annahu bi'ainillah." Semua ini mudah bagiku karena dalam pandangan Allah. Yang penting ialah beliau memperoleh kerelaan Allah. Karena itu di tengah-tengah padang Karbala, di akhir sudah wafat sahabatnya, anak-anaknya, keluarganya, beliau hanya berkata, "In kana hadza yurdika ya Rabb, fakhudh hatta tarda." Kalau ini menyebabkan engkau rela, ya Allah, ambil sampai engkau rela. Imam Hussein pamitan sekarang. Dan dengarkan Zahra mengingat Karbala di akhir hayatnya. Imam Hussein pamitan, anak-anak pada nangis, keluarga nangis. Kemudian Imam Hussein lepas jalan dari Karbala, meninggalkan kemah itu, dan para wanita melihat dari depan pintu kemah, melihat usia terakhir ini tidak akan lagi kembali ke kemah itu. Tapi ketika beberapa langkah Imam Hussein jalan, Siti Zainab keluar dari kemah, saya berkata, "Sebentar Abu Abdullah Hussein, berhentilah." Imam Hussein kembali, "Kenapa saudaraku? Ingatkah engkau di akhir hayat ibuku menyampaikan sesuatu kepadaku?" "Benar, benar. Apa adikku?" "Dan saat itu engkau tanya dan aku katakan nanti beritanya di Karbala." "Benar. Saudaraku, apa disampaikan oleh ibuku? Sampaikan, apa amanatnya?" "Abu Abdullah," kata Siti Zainab, "buka dadamu, nampakkan lehermu kepadaku." "Kenapa ya Zainab?" "Itulah permintaan ibu ya Hussein." Imam Hussein membuka dadanya, Siti Zainab mencium dadanya Imam Hussein, kemudian mencium lehernya Imam Hussein. Setelah itu Siti Zainab menghadap ke arah Madinah, kemudian berkata, "Oh ibuku Fatimah, telah kusampaikan wasiatmu dan telah kuberikan amanatmu." "Hussein, abangku." Ibuku Fatimah berkata, "Engkau wahai Zainab kelak akan mendampingi Hussein di Karbala. Tolong ciumlah leher dan dada Hussein mewakili aku ya Zainab." Ini Karbala. Ini peristiwa Karbala. Kita ketika ini menangis karena kita mencintai Rasulullah. Kalau Rasulullah menangisi Imam Hussein, kenapa kita tidak menangisi Imam Hussein? Untuk apa air mata? Kalau putri-putri Rasulullah, keluarga Rasulullah di padang Karbala, mereka membasahi padang Karbala dengan darah mereka. Apa salahnya kita cuma mampu membasahi pipi dengan air mata? Dan cuma itu yang kita miliki. Perjuangan di Karbala harus selalu diingat. Tapi kemudian kita bertanya, kenapa Imam Hussein melawan mereka? Sementara kondisi beliau sangat sedikit pengikutnya, 70 sekian, mereka ribuan. Dan apa keagungan Karbala sehingga Imam Rasulullah selalu mengingat. Imam Ali ketika dalam perjalanannya di sifil, beliau sampai lewat Karbala, beliau berhenti, beliau berkata, "Di sini kelak akan ditumpahkan darah keluarga Muhammad. Di sini dan dari tempat ini orang-orang akan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah." Fatimah, Al-Hasan, Imam Ali, dan semua mengingat Karbala. Kenapa? Kita tidak pernah tahu arti kebesaran Karbala kalau kita tidak tahu kenapa Imam Hussein bangkit. Karena sesuatu itu punya nilai kalau kita bisa mengetahui sebabnya. Apakah memang Islam dalam bahaya sehingga Imam Hussein harus bangkit? Iya. Dan beliau bangkit cuma untuk menjaga Islam. Dan kalau tidak ada kebangkitan beliau, Islam pasti akan dikikis. Kenapa? 15 Rajab tahun 60 Hijriah, wafat Muawiyah. Wali Madinah, gubernur Madinah bernama Walid. Karena Muawiyah telah menjadikan Yazid sebagai putra mahkota, otomatis dia menjadi pemimpin.
Yazid ini lahir tahun 26 Hijriah. Artinya ketika peristiwa Karbala umurnya baru 35. 35 dengan arogan yang ia miliki, cinta dengan anjingnya, ya hobinya. Yang saya bawa ini dalam kitab A'lamul Hidayah dan rujukannya semua dalam buku-buku tarikh yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, bukan dari mazhab Syiah. Hobinya memburu dan dia punya bermacam-macam anjing buruannya. Kalau dia pergi memburu anjingnya ini dikasih gelang-gelang emas dan baju-baju yang mahal. Menteri-menterinya nggak punya baju semacam itu. Itu hobinya dari uang kaum muslimin. Hobinya dengan kerah. Di mana dia pergi bawa kerah, itu ma'ruf. Salah satu kerah dia diberi kunyah, julukan namanya Abu Qais. Kalau dia menerima tamu membawa kerah ini selalu, dan selalu dia berkata, ini dulu asalnya ulama Bani Israel, cuma dirubah oleh Allah jadi kerah. Mengecek. Ada Syekh Bani Israel, namanya Abu Qais. Suatu saat diajak memburu dengan pakaiannya, Abu Qais resmi pakaiannya, emas dan semuanya. Ketika Abu Qais mati, ketika diajak memburu jatuh, Yazid minta seluruh penduduk Syam untuk bergabung dan memberi takziah atas kematian Abu Qais. Artinya saat itu kalau ada non-muslim yang ingin tahu dan ingin kenal Islam dan ingin ketemu kepada pemimpin kaum muslimin, akan menemukan sosok Yazid yang sedang memangku kerah. Walid memaksa Imam Husain di Madinah untuk berbaiat kepada Yazid di malam hari. Imam Husain jawaban begini. Saya ingin membacakan jawaban Imam Husain, baru kita bisa mengatakan begini besarnya arti Karbala. Karena itu Rasulullah selalu mengingat, dan karena itu beliau berkata, Husainun minni wa ana min Husain. Ketika dipaksa beliau untuk berbaiat, kata Imam Husain, inna ahlu baitin nubuwah wa ma'dinur risalah wa mukhtalafil malaikah wa mahallir rahmah bina fatahallah wa bina khatam wa Yazid rajulun fasiqun fajirun syaribun lil khamr qatilun nafsil muharramah mu'linun bil fusuqi wal fujur mithli la yubayi' mislah. Kami adalah dari keluarga kenabian, tempat risalah dan naik turunnya para malaikat di rumah kami. Kami simbol dan pemikul rahmat Allah. Dengan kami Allah memulai segalanya, dan dengan kami Allah mengakhiri segalanya. Sementara Yazid seorang yang fasik, seorang fajir, peminum arak, yang membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah dan menyerukan tanpa sembunyi, melakukan perbuatan-perbuatan durjana. Sepertiku tidak pernah akan membayar sepertinya sama sekali. Satu. Kemudian beliau dipaksa saat itu, beliau menolak. Besok kalian dalam keadaan kami pun nusbihu wa tusbihun, kalian besok. Besok pagi malam itu beliau pamitan ke pusara Rasulullah, ke makam Rasulullah, meninggalkan kota Madinah. Pagi ketika beliau mau meninggalkan kota Madinah dengan keluarganya semua beliau bawa, Marwan mengejar beliau sebelum beliau berangkat. Marwan berkata, aku nasihatkan kepadamu wahai putra Ali, ya kalau kamu ikut dan mengikuti nasihatku ini, kamu akan beruntung dunia dan akhirat. Aneh, Marwan menasihati Imam Husain. Tapi Imam Husain keluarga Rasulullah, beliau masih berkata, qul hatta asma'. Katakan apa yang kamu katakan, aku mau mendengarkan. Aku perintahkan engkau untuk berbaiat kepada Yazid agar kamu selamat dunia dan akhirat. Dengarkan jawaban Imam Husain, baru nanti kita tahu arti Karbala, dan baru nanti kita tahu keagungan Karbala, dan baru nanti kita tahu kenapa semua orang-orang yang zalim, orang-orang yang durjana di bumi Allah dari mulai awal sampai hari ini selalu tidak ingin kalau Karbala selalu diingat. Kenapa? Dengarkan jawaban Imam Husain. Ketika dipaksa itu, beliau hanya berkata begini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa'ala al-islam as-salam idza buliyatil ummah
bira'in mithla Yazid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kata-kata apa sih? Kata-kata diungkapkan ketika kita menghadapi musibah. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam Husain melihat musibah paling besar ini terjadi sekarang ini. Apa musibahnya? Kalau umat ini memperoleh bencana, mendapatkan pemimpin seperti Yazid, maka fa'alal Islam salam, Islam selamat tinggal, habis Islam. Artinya taruhan Imam Husain, dirinya, keluarganya di padang Karbala adalah untuk menjaga Islam. Kalau tidak, fa'alal Islam salam. Ini Yazid bukan cuma ingin merubah hukum Allah, tapi ingin menghabiskan akal Islam sekaligus. Menghabiskan. Fa'alal Islam salam, selamat tinggal Islam, habis. Karena itu beliau, Imam Ali Zainal Abidin, ketika ditanya setelah pas peristiwa Karbala, beliau ditanya, manil ghalib? Siapa yang menang? Kata Imam Ali Zainal Abidin, sebentar, nanti kalau kamu mendengarkan azan dikomandangkan, kamu akan tahu siapa yang menang. Artinya kalau selagi masih asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dikomandangkan, berarti perjuangan Imam Husain menang, karena Yazid azan pun akan dikikis oleh Yazid. Tetapi Imam Husain memerangi Yazid bukan cuma karena Yazidnya. Karena itu idza buliyatil ummah bira'in, pemimpin mislu Yazid, seperti Yazid. Supaya kita nggak salah paham. Kadang-kadang orang menganggap peristiwa Karbala cuman Bani Hashim kelahi sama Bani Umayyah, dan memang mulai dulu ada perselisihan, mulai datuk-datuknya. Imam Husain nggak menaruhkan semua ini demi perselisihan kabilah, tapi ini urusannya urusan Islam, menjaga Islam. Kalau sepakat, karena itu beliau mengatakan bukan Yazid, tapi walau mislu, seperti Yazid, siapapun dia. Kalau saat itu yang posisinya duduk di tempat Yazid, anaknya Abu Lahab yang juga dari Bani Hashim, juga Imam Husain akan bangkit, siapapun dia. Jangan diperkecil perjuangan Imam Husain untuk urusan kabilah. Walau memang Bani Umayyah selalu membenci Bani Hashim, tapi kebangkitan Imam Husain adalah kebangkitan untuk menjaga Islam. Maka kita sekarang bisa melaksanakan Islam ini dengan begini, masih kita terima Islam Muhammad yang sebenarnya, itu berkat perjuangan Abi Abdillah. Karena setelah peristiwa Karbala, Bani Umayyah tidak lagi mempunyai kesempatan untuk merobek Islam. Walaupun mereka masih berkuasa, tapi terkikis karena adanya kelompok yang memperjuangkan dan menyebarkan Islam yang sebenarnya. Terjadi di sana sini revolusi. Mereka semua mengambil dari pelajaran dari Abi Abdillah. Fa'alal Islam salam, selamat tinggal Islam. Karena itu diungkapkan kepada beliau kata-kata yang berkata, idza lam yastaqim dinu Muhammad illa biqatli faya suyuf khudini. Kalau agama Muhammad tidak bakal lempeng kecuali dengan pembantaian terhadapku, maka wahai pedang-pedang yang ada, bunuhlah aku. Yang penting selamat agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perjuangan Karbala. Fa'alal Islam salam, habis. Dan kita jangan menganggap apakah iya. Dengarkan komentar-komentar orang yang mengenal siapa Yazid. Ibnu Musayyab, orang yang terkenal dari tabi'in yang wafat 90 sekian. Beliau mengatakan 4 tahun kepemimpinan Yazid itu adalah 4 tahun yang paling syu'mun, paling sial dalam Islam. 15 Rajab wafat Muawiyah, Yazid naik tahun 60. Tahun 61 Yazid membantai keluarga Rasulullah, habis di Karbala dengan keji dan keji sekali. Ketika datang kepala itu, salamullah ala Abi Abdillah, ketika dibawa ke istana Yazid, dipermainkan oleh Yazid kepala ini sambil dia tertawa. Dia mengucapkan bait-bait syair kepada Abdullah bin Zubairi yang diungkapkan setelah perang Uhud. Dia bawa lagi bait itu, kemudian dia berkata, antara lain arti baitnya, coba datuk-datukku yang gugur di Badar menyaksikan apa yang kulakukan sekarang terhadap ia.
sambil menuding kepala Husain. Pasti mereka akan gembira dan teriak-teriak, Yazid, laksanakan, teruslah, jangan engkau mundur. Kemudian dalam bait syair itu dia berkata, la'ibat Hashimun bil mulki, la khabarun jaa, wala wahyun nazal, lastu min khandaf, illam antaqim min bani Ahmad ma qad fa'al. Bani Hashim bermain. Gak ada berita yang datang dan tidak pernah ada wahyu yang turun. Aku bukan dari keluarga Khandaf kalau aku gak bisa balas dendam dari keluarga Ahmad dengan apa yang pernah ia lakukan terhadap nenek moyang dia di Badar. Karena itu orang gak menganggap dia seorang mukmin, telah mengkufuri apa yang dibawa oleh Rasulullah, gak mempercayai wahyu turun. 60 dia memimpin Rajab. 61 10 Muharram membantai warga Rasulullah habis-habisan. Penduduk Madinah setelah pembantaian itu mulai kesana kesini dan Jazirah Arabia mulai berontak terhadap pemerintahan Yazid. Pada ujungnya Madinah mengusir Marwan, mengusir gubernurnya. Akhirnya Yazid mengutus Muslim bin Uqbah pada bulan Dzulhijjah, bulan haram tahun 63. Dia mengutus pasukan ke Madinah membunuh setiap orang di Madinah. Diumumkan di sana seluruh penghuni Madinah harus siap menjadi budak Yazid kalau enggak dibunuh. Saat itu hatta raudhah, hatta tempat kuburan Rasulullah, masjid Rasulullah, mengalirlah darah kaum muslimin. Kemudian tidak cukup dengan itu, Yazid mengumumkan 3 hari, aku halalkan seluruh wanita-wanita di Madinah untuk diperkosa oleh pertentaranya. Hampir 1000 wanita perawan melahirkan yang gak diketahui siapa ayahnya. Tahun 63 bulan Dzulhijjah. Yang mengatakan ini sejarah. Tahun 64 dia mengepung Ka'bah dan membakar Ka'bah. Supaya kita tahu kalau Imam Husain mengatakan fa'alal islami assalam. Ini kalau tidak ada pemberontakan Imam Husain saat itu, tidak ada lagi oposisi yang melawan, semua akan diam. Karena opini masyarakat sudah dirusak. Selalu media massa dikuasai oleh pemimpin, pemerintahan, dan pemerintahan yang merusak media massa. Ketika rombongan tawanan Imam Husain, wanita-wanita Rasulullah, putri-putri Rasulullah, itu kan orang-orang kufar, orang-orang Syam juga semua keluar, mereka bersenang-senang berkata, ini adalah manusia-manusia yang membangkang dari pemerintahan yang sah. Imam Ali saja ketika ditikam 19 Ramadan di Kufah waktu sholat subuh, 21 subuh beliau wafat. Orang Syam ketika dengar Ali bin Abi Thalib ditikam waktu sholat, orang Syam teriak, loh, Ali masih sholat? Ali bin Abi Thalib. Karena opini sudah semacam itu. Penghuni Syam dan semacam itu mereka menyebutkan, gembiralah atas kemenangan Amirul Mukminin Yazid membunuh pembohong, anak pembohong Husain bin Ali. Apabila kita tahu kebesaran, apabila kita tahu keadaan Islam saat itu, kita tahu agungnya peristiwa Karbala. Dan ternyata Imam Husain korban demi Imam Husain mengorbankan dirinya, putra-putrinya, dan semua yang beliau miliki hanya untuk Islam. Karena itu beliau keluar mengajak keluarganya. Mungkin beliau tahu, beliau keluar ini akan dibantu, tapi beliau mengajak wanita-wanita, anak kecil diajak. Kenapa? Ketika ada yang melarang, beliau hanya berkata, "Sya'allah an yarani qatila wa yaran nisa'a sabaya." Datang kehendak Allah untuk melihat aku terburu dan wanita-wanita ini bakal ditawan. Tetapi kalau beliau tidak mengajak keluarganya, dari yang kecil sampai wanita-wanita, pasti peristiwa Karbala pun akan diputar balikkan ceritanya oleh penguasa saat itu. Tapi karena itu Imam Husain melihat ke depan begitu jauh agar Karbala tetap segar dan diingat oleh setiap generasi demi generasi dengan peristiwa yang sebenarnya. Beliau membawa saksi-saksi ini dan mereka lah yang akan menyambung lisan Husain kepada seluruh umat Islam sampai kita sekarang memahami apa Karbala. Itulah ayyuhal ikhwah peristiwa yang terjadi di Karbala. Ini peristiwa tidak ingin mengajak untuk perselisihan umat Muhammad, tidak. Imam Husain milik semua. Imam Husain milik semua.
Siapa yang masih menjadikan Rasul sebagai nabinya, maka wajib mencintai Imam Husain. Bukan berbicara mazhab, tapi membicarakan keagungan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kalau tadi disinggung oleh Akhuna Hadul, ada orang yang menganggap Asyura hari kemenangan, diselamatkannya Ibrahim dari api Namrud, diselamatnya Nabi Allah Nuh dari tufan, keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan, selamatnya Nabi Musa dari pengejaran Fir'aun. Saya nggak mau terlalu ruwet dengan perselisihan. Saya selalu menghormati perselisihan, dan saya tidak pernah ingin memaksa orang harus sama, dan selalu tetap kita menghormati pendapat orang biar masing-masing dengan dalilnya. Saya anggap kalau walaupun ahli-ahli pakar hadis telah membicarakan masalah hadis ini, karena Rasulullah ketika masuk kota Madinah, beliau yang tanya kepada Yahudi, artinya beliau yang bertanya, beliau sebelumnya tidak tahu, akhirnya tanya kepada orang-orang Yahudi, kenapa kalian puasa? Kalian kenapa kalian gembira? Mereka berkata, inilah hari kemenangan Musa. Sehingga kemudian Rasulullah berkata, aku pun saudara Musa, aku juga berhak untuk bergembira seperti Musa. Para pakar hadis telah membicarakan, tapi anggaplah hadis itu benar, anggap benar, supaya kita tidak berselisih. Sering saya sampaikan dalam acara-acara Karbala, jangan sampai memperingati Imam Husain menjadi ajang perselisihan umat Muhammad. Ahlul Bait ini wujud untuk mensatukan umat Muhammad. Ahlul Bait ini ada untuk menebarkan kecintaan pada umat Muhammad, untuk kita berdakwah dengan cara yang diinginkan oleh Sayyidul Wujud Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anggap hadis itu benar. Pertanyaan kita adalah, kami umat Muhammad, bukan umat Nuh, bukan umat Musa, bukan umat Yunus, atau bukan umat Nabi Allah Ibrahim. Mereka umat, silahkan mereka bergembira apa yang terjadi pada nabi-nabi mereka. Tapi saya umat Muhammad, saya akan sedih ketika nabi saya sedih. Kedua, seluruh nabi dari mulai Adam sampai Nabi Allah Isa, karena mereka semua para anbiya ini diambil sumpah oleh Allah untuk mengenal dan mengenal keagungan Sayyidul Wujud Muhammad. Seluruh nabi diambil sumpah oleh Allah untuk mengenal siapa kebesaran Sayyidul Wujud Muhammad. Jadi dari mulai Adam sampai Isa, kalau mereka ditanya siapakah makhluk Allah yang paling Anda cintai, jawaban mereka cuma satu, Sayyidul Wujud Muhammad. Tanyakan kepada Nabi Allah Adam, tawassul dia pada beliau. Tanyakan kepada Nuh, tanyakan kepada Ibrahim, seluruh para nabi, idola mereka adalah Sayyidul Wujud Muhammad. Dan apabila hari kemenangan bagi mereka itu betul, maka mereka semua akan melupakan kegembiraan mereka kalau idola mereka dalam keadaan susah, Sayyidul Wujud Muhammad. Apapun, kita kadang-kadang sering mengadakan acara pesta gembira, kemudian tanpa disengaja kawan kita, akrab keluarga kita, kawan akrab sedang dalam kesusahan, kita pending kesenangan kita demi menjaga perasaan kawan sahabat yang sedang susah. Apakah kemudian para anbiya akan gembira kalau Sayyidul Wujud susah? Mustahil. Karena itu dalam Biharul Anwar pernah diriwayatkan Nabi Allah Ibrahim pernah berkata, ya Rabb, aku tidak pernah menawar semua ketentuanmu, tapi kalau benar-benar aku menyembelih Ismail dan tidak engkau robah dengan kambing, tapi aku enggak menawar ketentuanmu. Cuman kalau saat itu benar-benar aku menyembelih Ismail, alangkah besarnya kedudukanku di sisimu ya Allah, karena aku mengorbankan anakku. Bisa dirujuk dalam Bihar. Allah berfirman, hei Ibrahim, siapakah dari makhlukku yang paling kau cintai? Kata Ibrahim, ya Rabb, tidak ada dari makhlukku yang paling kucintai seperti makhlukku yang paling engkau cintai, Muhammad. Ya Ibrahim, manakah engkau lebih sedih kalau putramu dibunuh atau putra Muhammad? Ya Rabb, aku pasti akan lebih sedih kalau yang dibunuh adalah putra kekasihmu Muhammad. Ya Ibrahim, yang berkorban dan mengorbankan dirinya untuk Islam,
adalah kelak putra Muhammad dibantai oleh umatnya sendiri. Dia adalah Husain bin Ali alaihissalam. Jadi ayyuhal ikhwah, inilah Karbala sepintas. Tapi sekali lagi, yang tidak sependapat dengan kita silahkan, dan tetap kita hargai apapun pendapat orang lain. Yang sependapat dengan kita juga, kita tidak akan mengejek orang yang tidak sependapat, karena kita dengan mimbar-mimbar Ahlul Bait ingin mencari titik kesatuan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan titik perpecahan. Apalagi kalau membicarakan keluarga Rasul kemudian menjadi pecah umat. Tidak, Imam Husain tidak akan rela. Imam Husain tidak senang. Imam Husain ingin adalah umat ini kembali umat yang diinginkan oleh Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikhwah, itulah peristiwa Karbala. Mudah-mudahan kita enggak dipisahkan dengan Rasul dan keluarganya. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang mencintai, orang yang mencintai Rasul, tergolong orang yang gembira saat Rasul dan keluarganya gembira, tergolong orang yang sedih saat Rasul dan keluarganya sedih. Mudah-mudahan Imam Husain kelak di akhir-akhir hayat kita, detian antara husnul khatimah dan su'ul khatimah, mau melihat kami dengan wajah gembira, agar kelak kita bawa bekal menuju kepada Allah, membawa cinta kepadanya. Karena cinta kepada Imam Husain, cinta kepada ibunya, cinta kepada ayahnya menurut Rasulullah akan menjadikan kita bersama Rasulullah satu derajat dengan di surga Rasulullah. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.